lagi di Halo Halo Podcast. Jadi nih kak, Apa kan tuh? ada kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu nggak sih kak sebelum kita mulai? Boleh biar disayang ya. Apakah akan disayang? Yeay. Kenalin teman-teman, aku Patricia Sitorus dari PTRP Angkatan 22. Kenalin, aku Rahel dari Akuntansi Perpajakan Angkatan 2021. Di sebelah kanan kita ada siapa sih ini kak? Siapa ya? Pasti gestar yang sangat wow gitu. Untuk abang-abang, kalian Boleh silakan kenalan untuk nih. memperkenalkan diri. Oke, yaudah. Dariku dulu ya, namaku Bona Yeremia Limbong, dulu D3 Desain Arsitektur Angkatan 2015, posisi di PMK dulu menjabat sebagai Dewan Pengarah PMKSV Kepengurusan 2018. Boleh dilanjut sama abangnya? Nama saya Roni Oki Alfiando, saya sebelumnya jurusan D3 Akuntansi 2015. Di pengurusan di PMKSP ini sebagai DP diangkat di pengurusan tahun 2018 juga. Wih, geng akuntansi nih. Mungkin langsung kita mulai aja kali ya podcastnya. Boleh. Kamu mau nanya-nanya apa dulu nih sama Kabar abang-abangnya? dulu nggak sih kak? Boleh. Kayak kita udah lama nggak ketemu kan? Gak pernah lihat juga, bukan gak ketemu ya. Baru ketemu. Iya. Abang-abang sekarang ini lagi ada kesibukan apa gitu? Kalau aku ya kerja. Heeh. Kerjanya di mana bang? Nah, kerjanya masih ya nggak jauh-jauh dari jurusanku. Sekarang aku kerja di sebuah kontraktor swasta. Posisiku sebagai drafter. Drafter itu kayak orang yang bagian ngerjain gambar kerja buat suatu proyek, terus survei, pengukuran dan hal-hal berkaitan sama biar bisa berjalannya satu proyek itu. Aku itu yang sekarang aku jalanin ya Senin ke Jumat lah kerjanya. Puji Tuhan, masih puji Tuhan lah itu. Gitu. Berarti ilmu yang kemarin kepake banget ya? Bang? Iya. Puji Tuhan masih kepake. Iya. Kalau untuk abang? Kalau aku ya kesibukan kerja. Untuk sekarang kerja di salah satu bank swasta di Indonesia. Untuk apa ya, bagian kerja itu nggak sesuai sama jurusan akuntansi, kerja marketing. Jadi seperti itu. Gak apa-apa. Kerja itu tidak selamanya sesuai jurusan. Yang penting gaji. Yang penting gaji. Betul. Dan kerja Senin sampai Jumat aja. Oke. Jadi abang itu waktu itu jadi DP ya berarti pertama Ya, kali. betul. Kami berdua jadi DP yang pertama lah. Pastinya. Oke, keren banget sih. Kita aja masih staff ya. Iya. Awal itu ya bang, membentuk itu ya? Jadi Iya. bagian pembentuk ya? Bagian ya bisa dibilang apa ya? Orang-orang yang memang kebetulan juga memang kami berdua yang akhirnya dipilih atau terpilih jadi DP karena ya kondisi waktu itu kami juga nggak ngerti sih, memang jalan Tuhan nunjuknya kami ya kami jalani sehingga sekarang kita lihat perkembangannya kayak gini. Puji Tuhan banget sih. Boleh diceritain nggak sih bang gimana cerita awalnya PMKSV ini tuh bisa kebentuk gitu? Nah, mau versiku apa versi Bang Roni? Boleh dua-duanya boleh. Bona dulu kali. Oke. Mungkin dari ini ya, dari posisiku aja, dari cara pandangku sebagai pribadinya aja. Dulu itu sebenarnya isu buat pembentukan PMKSV itu udah ada sebenarnya. Dulu kan aku masih ikut kegiatan di PMK Fakultas Teknik karena D3 Teknik waktu itu kebanyakan memang ikutnya ya sama Fakultas Teknik. Dulu itu sebenarnya udah sempet isu ditanyakan karena SV waktu itu D4 masih isu-isu mau terbentuk, ya udah mulai diwacanakan juga nanti gimana kalau udah ada SV, apakah D3 Teknik ini masih ikut ke Fakultas Teknik atau nanti ke vokasi. Tapi pada waktu itu kan aku juga memang ikut beberapa organisasi dan beberapa kepanitiaan. Cuma setelah selesai itu memang ada beberapa personal chat dari kayaknya waktu itu orang-orang PMK, salah satunya mungkin orang PMKP, cuma aku lupa waktu itu siapa ya, sama seangkatanku juga anak teknik D3 Teknik juga, cuma posisinya mereka udah jadi kepengurusan di Fakultas Teknik, udah di PMKFT. Mulailah di chat sebenarnya diminta tolong sih sama dua orang temanku ini, diminta tolong buat ikut kumpul pembahasan soal pembentukan PMKSV. Ya udah, sebenarnya waktu itu aku lebih kenolak sih karena lebih ke males, belum ada pemikiran PMK lagi ya. Soalnya yang dulu-dulu istilahnya waktu ikut di PMK FT itu lebih kayak
apa kayak yang udah pernah aku bilang kayak didiskriminasi lah kami yang D3 di FT itu dibanding ke S1-nya. Ya udah akhirnya aku datang. Waktu itu jujur ya waktu itu aku bingung nih siapa yang nggak ada yang aku kenal semua. Termasuk Bang Roni ini random kali pokoknya waktu datang di pelataran SC yang belakang. Kami datang ngumpul ya udah duduk aja di briefing dikasih tahu. Termasuk orang-orang dari fakultas lain juga yang ada D3-nya. Ya intinya nggak lama dari situ, yang jelas salah satu orang yang punya peran penting juga gimana akhirnya PMK SV bisa terwujud karena peran dari Bang Wandri Sitanggang yang waktu itu posisinya sebagai Ketua PMKP Undip periode 2017-2018 waktu itu. Ya kami dikenalkan pokoknya bla 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 sampai akhirnya aku agak lupa prosesnya jadi DP gimana, mungkin nanti dijelasin sama Bang Roni lah intinya. Sampai akhirnya kami jadi DP, terus kami tuh struggle-nya salah satunya kalau dari posisiku ya. Cara nyari orang-orangnya yang apa adik-adik angkatan waktu itu buat join mau gitu join ke PMKSW kan kita pasti ada promosi, sosialisasi. Cuma karena waktu itu posisiku banyak kenal beberapa temen yang posisinya dia di himpunan ya. Ini lebih ke himpunan sih, himpunan sama beberapa BEM yang aku kenal ya. Aku minta tolong. Ya puji Tuhannya karena banyak yang dekat dan memang udah termasuk teman lama dari maba ya. Ya entah kahim yang jadi kahim, wakahim, komting wakomting angkatan aku hubungin lah satu-satu minta tolong ini kami dari PMKSV mau ada niatan ngebentuk gitu. Jadi kami perlu ya kalau kelasnya kahim wakaim komting wakomting bisa lah nyariin anak-anak yang Kristennya buat dimintain datang ke kegiatan PMKSV dan akhirnya ya puji Tuhan bisa terkumpul cukup lumayan banyak sih. Lumayan banyak bahkan di luar ekspektasi kami sampai akhirnya kami juga bisa dapat ketua juga Samuel dan wakilnya Pardamian dan staf-staf BPH semuanya itu buatku puji Tuhan banget. Kadang gak nyangka gitu, akhirnya bisa juga gitu loh. Sebenarnya waktu di PMKSW itu sebelum PMKSW aku dan beberapa teman-temanku itu kan kami alumni LKMMD Teknik kan ya. Puji Tuhan karena hal-hal yang kayak gitu ternyata itulah yang ngebantu salah satu akhirnya kami ngumpulin orang bisa mencari hal-hal yang dibutuhkan untuk ngebentuk suatu UPK gitu. Kami jadi ngerti, jadi tahu semua, jadi dimudahkan gitu loh karena hal-hal yang sebelumnya mungkin kami pikir ini cuma bikin capek doang. Karena sebelum aku ngebentuk PMKSW ini kami ngebentuk PMKSW sama Bang Roni sama Bang Wandri. Aku sama beberapa teman-temanku alumni LKMMD Teknik itu kami ngebentuk LKMMD SV yang pertama juga. Nah dari situlah sama teman-teman yang lain sama-sama adik-adik yang lain kami bisa istilahnya udah dapet link lah buat ini gimana cara nyari orang-orangnya, ini gimana cara dapat orang-orangnya. Dan akhirnya ya itu terbentuk juga akhirnya secara kepengurusan, secara fisik dan sebagainya, secara administrasi semua. Yang jelas dibantu sama Bang Roni juga nanti dari versinya Bang Roni dilengkapi juga versinya. Kenapa akhirnya bisa terbentuk dan puji Tuhan kebahagiaan yang luar biasa buat kami ngelihat ya hari ini bisa kami datang itu pun berkat Tuhan juga karena sebenarnya dari bulan-bulan sebelumnya buatku sendiri ya udah merencanakan terutama kemarin tuh ngerencanain sudah pengen datang ke Semarang tuh di bulan Lebaran tuh apa nih? April apa Mei? April. Rencananya Lebaran itu maunya ke sini pengen sekalian ya main ke Semarang sekalian mau tahu perkembangan SV. Cuma ada satu hal 2 minggu sebelum berangkatan ternyata aku kena DBD nggak bisa datang. Oh mungkin ditahan Tuhan dulu sampai akhirnya ternyata ya ini dikasih izin ini. Tapi ya memang waktunya Tuhan pasti waktu yang terbaik. Ternyata di momen yang ini ternyata momen retret ini momen yang pas buat kami datang. Ya intinya kurang lebihnya seperti itu. Kalau diceritain rinciannya kronologisnya nggak cukup satu podcast kita nanti berepisode berikutnya. Ya intinya itulah intinya itu dariku kurang lebihnya mungkin nggak begitu lengkap. Sisanya dari sudut pandangnya Bang Roni aja. Gimana ya untuk ini berarti kan awal mulanya SV terbentuk ya dan kenapa kami bisa jadi DP-nya ya. Kalau dari sisiku
aku kebetulan di situ pas zaman 2017 sebagai senat SV pertama. Dan apa ya, pada saat itu udah ada nih beberapa, kan dulu itu belum namanya UKM kan, kalau pembentukan awal itu namanya BSO. Jadi udah ada satu organisasi yang terbentuk, itu BEM sama FKMI. Nah, terus aku pikir kenapa nggak dibuat aja PMKSP, dan kebetulan aku kan jurusan D3 akuntansi ya. D3 akuntansi ini kan kampusnya itu di Peleburan ya, Peleburan Raya yang tercinta itu. Istilahnya kayak ya kami pun merasakan bukan diskriminasi tapi kayak kurangnya undangan dari PMK FEB dulu. Tapi enggak juga sih, tergantung orang masing-masingnya. Habis itu ada niatan pingin buat PMKSP ini tapi nggak tahu jalurnya mau kemana. Soalnya aku kan juga nggak yang aktif di PMK, aku yang aktif di organisasi sebelah. Kami gini ya deh, FYI fun fact, kami biarpun ngebentuk PMKSP UPK yang berkaitan keagamaan, kami nggak ada background agamaan yang religius banget. Kami malah justru sebenarnya awalnya dari anak-anak nakal di bidang organisasi kami masing-masing sebenarnya. Itulah. Dipilih sama Tuhan. Nah nggak itulah, sih? puji Tuhan lah, luar biasa emang. Ya begitulah kurang lebihnya. Jadi dan kebetulan tuh pada saat aku pingin ngajakin kayak kepikiran untuk buat PMKSP. Nah kebetulan ada Bang Wandri Stanggang yang selaku ketua PMKP ngajak, ada kumpul beberapa anak D3 2015 untuk ngomongin pembentukan PMKSP pertama. Wes pas banget, cocok nih rasanya kan. Kumpullah di SC di belakang pelataran. Di SC pun aku nggak ngikutin tuh, dengerin Bang Wandri ngomong apapun nggak ada aku dengerin. Aku malah nontonin yang lain sama ini orang. Adalah nontonin yang lain. Pokoknya ada kegiatan di SC itu Salah fokus ya. salah fokus. Jadi nggak dengerin di Bang Wandri ngomong. Bang Wandri kan ngomong sama yang PMK, PMK banget kan. Kami kan PMK bukan PMK banget. Baru mau PMK gitu. Baru mau PMK. Dan Kan salah fokusnya bisa barengan pula gitu. ya, gitu. Jadi seperti itu. Nah, tapi inilah rencana Tuhan. Kalau aku kan emang niatan awalnya emang ingin ngebentuk yang ngebantu support, tapi dengan ya aku yang bukan rohaniawan banget, bukan yang religius, bukan yang ngerti PMK, tapi aku bisa bantu support dari sisi SOP dan lain sebagainya. Jadi aku ya kebetulan jadi senat kan, alur untuk pembuatan BSO ini kan harus lewat senat dan lain sebagainya. Ya pokoknya itu sakit lah. Ditolak dekanat, ditungguin pantengin dekanatnya ke rektorat, aduh capek lah gitu. Nah jadi terbentuklah, keluar nih surat dari dekanat sah BSO PMKSP. Dari situ Bang Wandri pun senang, udah terbentuk lalala. Untuk ininya tinggal disuruh dari dekanat bentuk struktural pengurusnya. Disitulah kami bingung siapalah ketuanya ini kan. Kami bukalah open recruitment untuk oprek ketua. Langsung oprek ketua itu bang. Secara nge-share aja Secara angkatan nge-share 2016. aja, ke angkatan Kebetulan kan emang 2016. kami itu masih D3 kan. Jadi yang tertua itu di situ, untuk yang cocok D3 itu 2016. Dan yang daftar itu yang kami kaget itu adalah ada satu orang namanya Samuel Butar-Butar. Itu kenapa kami kenal lah nih manusia. Dia itu salah satu istilahnya politikus lah di Ya, orang yang vokal lah istilahnya, vokal, di Undip nggak cuma khususnya vokasi di D3 dan di teknik. Itu kaget kenapa nih orang bisa daftar. Udah Mawapres kan. Mawapres dulu. Samuel itu Mawapres dulu. Ketua kalian pertama itu Mawapres. Udah Madya Unes ya kalau nggak salah. Madya Unes. Jadi Madya Unes. kaget. Satu lagi ada orang namanya Pardamaian. Dia agak religius tapi agak juga. Gimana? Gak apa-apa. Jadi sebenarnya dua orang ini tuh orang-orang politik, bukan orang-orang PMK banget. Bukan yang PM Jadi kers kayak banget. satu arah sebenarnya sama kami. Jadi gitu, ya udahlah karena cuma dua orang yang daftar, udahlah mau gimana pun ya udah ketua dan wakil aja lah mereka. Kami suruh suit kemarin kayaknya. Jadi nggak wawancara, Bang? Wawancara maksudnya. Nggak gitu. Nggak gitu. Jadi dia ngomong mereka ngomong bahasa apa ya kayaknya, kenapa keinginannya ingin jadi ketua di situ kan. Mereka berstatement dan lain sebagainya. Ya aku Bang Wandri sama Bona putuskan ya si Samuel lah jadi ketua, Pardamen jadi wakil. Di situ juga barulah terbentuk logo duluan atau ketua duluan?
Ketua baru ada kami buka sayembara logo. Habis itu ini ada Ini ada cerita sesuatu yang menarik. Sesuatu yang menarik dari Jadi gimana dapat logo PMKSP ini kan dari dulu nggak pernah berubah nih dari 2018. Yang artinya itu sangat banget mantap. Filosofinya baik banget. bagus. Jadi tapi pada waktu nyari bikin sayembara itu idenya kami gimana cara paling cepet biar dapet logo tapi logonya juga tetap ya bukan logo asal buat. Ternyata akhirnya setelah kami buat sayembara kami sebar. Pokoknya caraku aku sebar ke ketua BEM, ke Kahim, Wakahim, ketua PMK dan sebagainya. Nah ini yang menarik karena nggak cuma ketua PMK kami share. Intinya kami kalau bisa kami share seundip kami share lah itu. Benar. yang buat Dan apa ya? ternyata kan akhirnya ada beberapa nominasi peserta yang akhirnya ngedaftarin. ngedaftarin. Nah, yang pertama deh. Siapa tuh bang? Salah satu itu dari anak PMK juga, PMKFT, angkatanku juga. Dia ada namanya siapa kalau salah, namanya Deborah Saragi apa ya, angkatanku. Kebetulan emang aku udah kenal dia dari PMKFT awal-awal. Terus yang kedua ini yang paling menarik. Gimana tuh? Bukan anak PMK. FKM ini? Enggak FKMI juga, cuma ya intinya Satu dia aliran. bukan seagama kita, tapi ternyata setelah kami lihat hasilnya Ya kami nggak nanya sebenarnya awalnya Iya, dia nggak agama nanya, apa ya. nggak, kita nggak Kami nanya kan sih. ya logis aja kita kan. logis aja. Daftar pembuatan logo PMKSP berarti Kristen. Ya. Ternyata dia kan pemaparan dulu baru perkenalan. Jadi kebalik kami. Iya. Nah, pas perkenalan dia ternyata itu. Wah, kaget dong aku Bang Andri sama Bona. Kok diam diam kami bertiga. Tapi pemaparannya itu sangat Tapi jujur, dia lebih. Nah, itu kan kami bilang kan, kami bukan orang PMK. Mungkin dia kayaknya orang PMK lah. Maksudnya ya? Gitu. Lebih mendalami dia dibandingkan kami kayaknya. Wah, kalah lah. intinya sudah kalau dikorek-korek dia itu ternyata memang background keluarganya dia gitulah. bervariasi sih background agama. Jadi hal-hal yang kayak gini buat dia biasa. Cuma memang bertoleransi dan memang pemaparannya dia dalam membuat logo ini kayaknya dia memang orang desain sih dasarnya. Hasil logonya dia? Iya, hasil logonya. Iya, itulah kerennya maksudnya. Logo yang kita pakai sampai sekarang ini ternyata ada campur tangannya dari tetangga kita yang buatnya filosofi juga dengan sangat bagus sih menurut Makanya di kami PMK pada waktu kita itu. ini harus toleransinya harus tinggi. Toleransinya harus tinggi. Baik sesama ataupun non sesama. Kalau boleh tahu filosofinya gimana bang? Waktu dipaparin? Jujur aja itu ada di pengurus. ART kok. Mungkin bisa Iya. boleh tanya ke pengurus saja. Saya sudah lupa. Pokoknya menarik banget ya. Pokoknya menarik Menarik banget. lah. Ya seperti itulah. Udah lupa bos. Nah, kenapa bisa jadi DP? Itu juga kan berarti udah ketemu nih. Itu kami nggak kepikiran bakal jadi DP. Aduh, apa itu DP? Ya kan kayak gitu. Udah terpilih padahal kan ketua sama wakil ketua di open recruitment dong untuk pengurusan. Nah di situ kami ya kayak ekspektasinya rendah banget yang kayak dibilang Bang Bona tadi. Orang ketua aja yang daftar cuma 2 biji, ya kan? Apalagi pengurusnya. Ternyata dengan koneksi tingkat tinggi kami, kami untuk pengurus ini di luar ekspektasi. Even pun Bang Wandri bilang seperti itu. Kayak pengurusnya itu lebih lah yang dari ekspektasi kami cuma 20 orang. Soalnya ada RT kan dari dekanat 20 orang kan. Iya, betul. Untuk bentuk BSO. Ya udah 20 orang menjadi pengurus pertama, oke lah. Ternyata melebihi itu, hampir 30-an ya. Kita spill fotonya aja. Oh boleh, Kayaknya foto kita itu nggak pernah ditampilin di akun PMKSP. Iya boleh bang di request. Sebenarnya waktu setelah ini dulu. Waktu awal-awal gathering pertama pengurus setelah fix siapa aja pengurusnya, inilah dulu di SC. Oke, nanti boleh ditampilin di sini ya Sin. Itu awalnya di SC tahun akhir. Langsung banyak juga ya bang? Gitu memang. Ya itulah Kan buat pikiran kami cuma 20 orang untuk memenuhi kuota dekanat. ternyata Berarti lebih semenarik itu ya? Bukan semenarik itu, sekuat itu channeling kami. Relasinya ya. Lebih sebenarnya maksa sih dulu kami. Oh, maksa. Lu nggak ikut jadi pengurus, lihat di kampus. Ya kan kayak gitu dulu. Oh serem ya? Endingnya agak keras ya. Iya, jadi ya mungkin ada beberapa apalagi di anak D3 peleburan. Kalau lu nggak ikut itu habis lu sama gua kayak gitu kata. ini yang megang peleburan. Gitu. Jadi itu mungkin pengurusan paksaan dulu itu kayaknya.
Ya jadi disitulah jadi apa terbentuklah kepengurusan kan. Di situ kami masih belum mikirin tuh jadi DP apalah itu. Iya, kan. DP ngapain? Ternyata harus ada DP. Ya kan kami bingung. Terus siapa DP-nya? Kami tanya Bang Wandri. Ya kalian lah katanya. Terus kami ngapain? Ya kami ngapain bang? Nggak ngerti. Bantuin kami. mereka kerja. Apa kerja kami? Orang kami nggak pernah jadi anak apa pengurus Iya PMK. bang, kami bukan anak-anak PMKers banget ya bang. Iya, anak Ibadah aja jarang-jarang. ibadahnya cuma hari Minggu. Waktu itu. Sekarang sama. sama hari Minggu kan masa setiap hari. Iya, makanya kan kayak gitu. Enggak. Mana pengembangan. Kadang sih Jumat ikut sih. Dulu. Sekarang Ya. kerja. Satu beli sendiri. Enggak, sebenarnya buat ngambil ini sih nasi berkah. Jangan ditiru lah ya ini bisa Jangan ditiru. Oke. Gak baik. Ya, jadi kayak gitulah. Jadi ke DP pertama membantu memberi saran untuk kepengurusan pertama dan lain sebagainya. Ya begitulah ceritanya kami jadi DP. Itu untuk kepengurusan pertama gimana ceritanya bisa ditanya ke ketuanya saja. Nanti kawan-kawan kita undang ya Bang Iya. Samuel ya. Betul. Harus ada itu podcastnya. Mungkin mulai dilanjut Patris. Jadi kan melihat abang-abang yang sangat berusaha untuk PMK ini bisa berjalan kan berarti kan PMK ini penting ya bang. Menurut abang-abang tuh seberapa penting sih PMK ini untuk mahasiswa Kristen di SV? Nah, kalau untuk ini sebenarnya sih lebih ke wadah kita bertumbuh pada Tuhan meskipun aku bukan orang yang Kristen religius banget, Kristenable banget. Tapi menurutku memang itu adalah suatu wadah. Soalnya aku juga pernah aktif di suatu organisasi rohani tapi bukan di PMK. Ya menurutku memang itu wadah terbaik. Mengenal satu sama lain dan lain sebagainya, belajar banyak dan lain sebagainya. Begitu. Menurutku, kalau menurut Bang Guna gimana Bang Guna? Kalau menurutku dulu sebenarnya kayaknya mulai sadarnya kami adalah ketika SV udah resmi nih mulai jadi fakultas. Masa PMK-nya nggak ada atau nggak terbentuk? Makanya kan pikir kami pada waktu itu kalau nggak kami juga yang mensegerakan itu terbentuk, kami nggak yakin juga tahun berikutnya bakal kebentuk. Dan memang pada saat itu adalah beberapa orang di posisi-posisi yang memungkinkan PMKSV itu bisa dimudahkan untuk terbentuk. Jadi kalau kedepannya nggak tahu mungkin bisa lebih susah, nggak tahu juga lebih gampang. Intinya pas momennya ada ya kita gaskan, ini harus ada supaya kami kan nggak mau nanti adik-adik setelah kami ngerasain yang kayak kami rasa kayak di posisi kita ikut kemana sih sebenarnya fakultasnya. Kan kasihan juga kayak kita nggak ada wadah buat kenal teman-teman yang seiman sesama Kristen gitu, nggak ada wadah istilahnya buat kita beribadah bareng. Maksudnya pemikiranku waktu itu jangan sampailah kayak gini, jangan sampai, pokoknya harus bisa terbentuk, harus ada supaya tahun-tahun berikutnya gimana kelanjutannya biar adik-adik itu yang nerusin. Dan menurut kami sih yakin ya sampai saat ini buktinya berjalan dengan sangat, ya kalau buat kami sih bersyukur banget Dan berjalan for your dengan sangat info, baik. PMKSP itu adalah PMK terbesar nomor 2 di Undip. Pada Yang pertama, akhirnya. untuk yang pertama ya udah kita tahu lah. PMTFT. PMKP itu nggak dimasuk hitungnya ya. Jangan Gitu. Ya bener banget sih kata abang-abang ini, perannya penting banget karena ngerasa kekeluargaan banget sih di ini. Terus kan kita ngejalaninnya juga pakai kasih ya. Beda kalau di himpunan, di band. Dariku, kenapa aku bersyukur banget bisa akhirnya join di PMKSW. Aku bersyukur banget bisa kenal si Bang Roni, karena PMKSW itu menurutku ngebuka jalan aku kenal sama saudara-saudaraku yang lain, baik itu seiman maupun dalam hal kalau orang Batak ketemu marga-marga sebenarnya. Aku jadi kenal banyak ito-itoku, abang-abangku, adik-adikku ya, karena PMKSW juga, malah PMKSW yang buka jalan. Jadi buatku emang PMKSW benar-benar berkat buat kita mahasiswa Kristen sih. Ya itulah intinya PMK itu sebagaimana mestinya. Bisa dengan cara yang kita nggak kira sih. Puji Tuhan lah ini, puji Tuhan banget. Oke, mungkin ini yang terakhir ya Bang. Untuk kesan dan pesan nih untuk PMKSV ke depannya gitu. Harapannya lah Bang. Pendahulu gitu, asik. Pendahulu banget ya. Pendahulu. Kalau untuk pesannya sih selalu kompak, selalu
selalu bersama dan bertumbuh dalam nama Kristus. Untuk kesannya, wah ini terbaik sih sekarang, semakin baju, semakin banyak kreativitas yang tumbuh dan lain sebagainya dibandingkan pertama kali terbentuknya PMKSP ini. Gitu sih. Kalau harapannya gimana nih Bang buat ke depan? Harapannya untuk PMKSP ini semakin jaya. Amin. Dan untuk apa? Yang aku bilang tadi kan, PMKSP ini sebenarnya adalah PMK nomor 2 terbesar secara anggota. Mungkin ya itulah, kayak ada kata-kata tuh, gembalakanlah domba-dombaku. Mungkin semakin banyak yang ikut kayak ibadah Pepsi dan lain sebagainya di PMKSP untuk adik-adiknya. Amin, amin, amin. Kalau dari Abang? Kalau dariku kesannya, wah gimana bilangnya? Jangan terharu Bang, udah gak apa-apa. Tisu. Speechless aku sih sebenarnya, speechless karena nggak nyangka, wah ternyata setelah berapa tahun udah sampai di tahap ini, perkembangannya, pertumbuhannya. Seneng banget sih, seneng banget udah pastilah. Kalau pesannya tetap diingat yang namanya PMK itu nggak sama kayak organisasi lain non PMK ya. Kita dasarnya tetap kasih, persaudaraan, kekeluargaan. Jadi cara mengakomodir, mengayomi adik-adiknya dan teman-temannya itu ya tetap berdasar rasa saling mengasihi, rasa saling menyayangi, sebagaimana mestinya kita sebagai saudara yang utuh gitu dalam nama Tuhan. Dan buat kedepannya pengennya ini aja sih, lebih ke kalau memang teman-temannya ada yang belum bisa diajak, ya diajak terus sampai bisa join, sampai terus tambah rame kan PMK-nya, tambah senang kita, tambah saudara juga, tambah senang juga. Intinya jangan males-malesan berkegiatan PMK sih. Itu dia, karena menurutku PMK jadi salah satu pondasi kita bertumbuh, apalagi di lingkungan kampus. Itu sih buatku. Ya juga sama kayak semua kegiatan di PMK itu pastilah kegiatan positif. Ya, Jadi kalau kita selalu kena negatif di kampus, datanglah ke PMK yang positif. Biar balance. Negatif jalan, positif jalan. Akuntansi kan balance Iya, harus. balance, harus balance. Gitu. Oke, mungkin terima kasih banyak sebelumnya Bang sudah mau jadi tamu di Sama-sama. podcast kita kali ini. Sama-sama. Udah jauh-jauh juga dari Jakarta. Belum nyeluar pulau. Oh, belum ya. Santai. Besok kita ke Medan ya Bang? Kejauhan. Boleh. Oke, mungkin sebelum kita tutup kita coba ininya dulu nggak, Tris? Jargon. Jargonnya. Jadi kan tidak ada jargon kan, Bang? Balik lagi di Halo Halo Podcast. Kita coba ya sama Abang ya. Tolong ya. Tunjuknya. Gimana? Coba kita sekali lagi ya. Balik lagi di Halo Halo Podcast. Oke, coba ya Bang. Ayo Bang, gak apa-apa Bang. Yuk, bisa ya. Oke. 1, 2, 3. Balik lagi di Halo Halo Podcast. Kan ini mau penutup nggak sih Kak, masa balik lagi gitu. Kayak Oke, sampai jumpa sampai ketemu lagi lagi. di hal-hal podcast selanjutnya gitu Oke, ya. ulang ya. 1, 2, kamu aja deh. 1, 2, 3. Sampai jumpa kembali di Halo Podcast. Selanjutnya. Dadah.